أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kita siang ini tentang merawat cinta hingga ujung usia. Ini ketika kita mengkaji tentang keluarga, karena hampir separuh kehidupan kita itu kita akan lalui dalam kehidupan berkeluarga. Tentu akan banyak hal-hal yang kita lewati, baik itu baik maupun yang tidak baik, suka duka, ya, bahagia maupun sedih. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena dia hampir mengambil seluruh kehidupan waktu kita. Karena itu kalau mau di dalam proses rumah tangga kita itu kita mengalami satu ketika kita menjalani kehidupan ini, kita seakan-akan kemudian Allah bimbing kita. Tentu saja itu yang kita inginkan. Nah, tapi pada kenyataannya kebanyakan saudara-saudara kita ketika sudah berkeluarga itu cenderung mereka mungkin karena di awal mereka juga tidak memahami dengan baik tentang agama, sehingga ketika mereka mengalami problem kehidupan, ini yang banyak terjadi, itu biasanya mereka kemudian mengambil satu keputusan akhir, ya. Biasanya kalau sudah rumah tangga sudah dalam kondisi oleng, itu biasanya pilihan terakhir adalah cerai, gitu ya, cerai gitu. Padahal cerai itu di mata Allah sesuatu yang dibenci, walaupun halal, tapi dibenci Allah. Nah, karena itu supaya ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita itu mengalami hal-hal yang baik, ya kan, mukmin itu kan apapun yang baik, apapun yang datang tetap baik, kan. Kalau dia dapat yang nikmat, dia bersyukur. Ketika ia mendapat kesulitan, ia bersabar. Nah, karena itu ada yang mesti harus kita benahi kembali, ya. Kalau yang sudah berkeluarga, misalnya seperti saya, usia saya sudah 44 tahun. Artinya saya menjalani kehidupan keluarga itu sekitar, kalau saya menikah itu 26 tahun usia saya. Berarti ada 18 tahun saya sudah lewati kehidupan rumah tangga. 18 tahun. 18 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tetapi 18 tahun juga bukan menjadi jaminan ketika kita mampu, ya, menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Rumah tangga itu diibaratkan seperti kapal. Jadi kalau orang mengatakan biduk, ya, rumah tangga itu biduk, perahu. Yang namanya perahu atau kapal itu kalau sudah berada di tengah laut itu siap dengan segala resiko, ya. Ya, dengan pemandangannya yang indah, dengan alam langitnya, lautnya, tapi juga siap dengan cuaca yang ekstrim, ya, badai, gitu, tsunami, ya,
Jadi kalau tidak mampu ya otomatis biduknya atau perahu atau kapalnya dia akan tenggelam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus kembali ke titik awal dulu ketika kita menikah. Nggak masalah udah lewat berapa tahun. Misalnya ada yang sudah 30 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian baru mengalami yang namanya ujian rumah tangga, ya. Jadi beberapa keluarga pernah konsultasi, Ustaz, saya udah puluhan tahun nih menikah, tapi kayaknya saya tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga saya. Bisa bayangkan ya 20 tahun kemudian mau diakhiri dengan sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan. 20 tahun membina dengan baik kemudian diakhiri dengan perceraian. Kenapa? Ya biasanya problemnya satu, problem orang ketiga ya, biasanya begitu. Problem ekonomi ya, dan problem-problem yang lain. Nah, itu biasanya saya akan katakan kembali, dulu niat nikahnya bagaimana gitu. Itu jadi problem loh. Kalau niat nikah kita itu bukan karena Allah, itu biasanya nanti berjalannya waktu kita tidak tahu ini kapan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun, bahkan ya di ujung usia gitu ya. Ada orang yang menikah sampai di usia 60 tahun bercerai. Itu bayangkan. Ada nggak? Ada. Nah, ini kembali ke hadis Rasulullah ya. Di hadis Arba'in itu membahas tentang niat. Kenapa saya saya bahas niatnya? Karena ini niat ini, hadis ini turun, hadis ini asbabul wurudnya itu tentang hijrah. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu ya, segala sesuatu itu dimulai dari niatnya, ya. Walikulli mri'im manawa. Segala sesuatu dimulai dari niatnya. Jadi siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena ada dunia yang dia tuju atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya itu kembali ke tujuannya. Nah, ternyata menikah itu ternyata juga bagian dari hijrah. Kenapa Ustadz? Menikah bagian dari hijrah? Iyalah. Dari status jomblo gitu, kemudian menikah, mendapat pasangan, itu hijrah loh. Hijrah dari status jomblo, kemudian menikah. Kalau hijrahnya bukan karena Allah, nah ini problemnya. Nanti ketika ia mengalami atau melalui dalam kehidupan rumah tangganya, itu biasanya itu problemnya. Ya kalau problem sih semua orang punya problem ya. Tapi seseorang yang bukan karena Allah ketika ia menikah, maka problem itu akan bisa membuat rumah tangga ini kemudian berantakan. Kenapa? Ya iya. Allah sedang mengatakan begini. Kalau ia misalnya ini ya, seseorang yang kemudian menikah, kemudian ia mendapatkan pasangan yang ternyata menyakiti dia, ya, pasangan yang kemudian membuat dia merasa tidak bahagia. Allah cuma katakan begini ini. Ya kalau bahasa kita gitu. Lah itu kan pilihan lo gitu kan. Emang dulu waktu nikahnya minta sama aku enggak gitu. Ya. Artinya ada resiko yang diterima oleh seseorang yang ketika ia memilih pasangannya itu dengan cara dia. Padahal Nabi mengatakan tungkahul mar'ah.
tungkahu mar'atu li arba, ya. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, jadi ini tujuan awalnya dulu. Kalau ini kemudian nanti kita udah luruskan, insya Allah kita akan terus nanti ketika menjalani kehidupan rumah tangga, insya Allah apapun kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita lewati dengan baik. Kenapa? Karena Allah yang akan bimbing. Tapi kalau tidak, maka Allah biarkan. Kata Nabi, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fatfar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan selamat. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kemudian punya problem kehidupan rumah tangga tadi ya, misalnya ada seorang wanita yang kemudian datang, Ustadz, suami saya berselingkuh, Ustadz. Ya, karena saya sering ngasih contoh ini karena memang yang terjadi seperti ini. Ya, ini selingkuh versi wanita itu ya menikah lagi gitu ya. Menikah kan kalau di dalam kacamata syariat boleh-boleh saja gitu. Tapi kenapa kemudian tidak memberikan kebahagiaan? Padahal boleh jadi suaminya menikah dengan cara yang syar'i, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Atau selingkuh beneran gitu ya, selingkuh dalam artian melakukan zina, berselingkuh, tidak menikah gitu. Nah, kehidupan rumah tangga yang seperti ini itu kembali ke awal tadi, ketika ia menikah di awal. Saya sering mengatakan itu ya kepada jamaah gitu ya, kepada orang yang datang, ibu dulu mohon maaf nih, nikahnya dulu seperti apa nih? Maksudnya gimana Ustadz? Dulu nikahnya dapetin jodohnya itu sempat minta sama Allah enggak gitu, mikir dia gitu kan. Kalau minta sama Allah itu berarti kita minta pilihkan tuh, ya Allah, jika jodoh ini baik maka mudahkan, jika tidak maka engkau lepaskan atau pisahkan gitu. Nah, kita melakukan itu enggak gitu. Kalau ternyata tidak, kita maksa gitu. Ya Allah, pokoknya saya pinginnya nikah sama dia ya Allah. Apapun kondisinya ya Allah, apapun yang terjadi, saya pingin nikah sama dia ya Allah. Itu kan maksa namanya gitu ya. Nah, kalau maksa begini, ya udah pilihan kita. Kemudian nanti pada saat ketika kita berjalan kehidupan rumah tangga kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan, itu pilihan kita. Karena itu pilihan kita, resiko siap kita hadapin. Tapi kemudian, apakah ketika kita memulai dulu dengan cara yang mungkin tidak Allah ridho, ya, apalagi ya mohon maaf nih, apalagi ada seorang yang sebelum menikah, ya, kalau bahasa zaman sekarang itu pacaran ya, pacaran itu udah pasti Allah pasti nggak ridho tuh. Nah, ketika kita mau menikah kemudian kita melakukan pacaran, itu udah pasti itu kesalahan besar. Nah, nanti kalau dalam kehidupan rumah tangganya nanti kemudian ada problem, ya itu resiko, konsekuensi dari apa pilihan yang sudah dia lakukan. Nah, tapi kemudian ketika kita mengalami suasana yang membuat kita goncang ya, kemudian kita frustasi dengan kehidupan rumah tangga, sesungguhnya Allah masih memberi kesempatan kita untuk menjaga rumah tangga kita ini tetap dalam ikatan ya, tidak harus diputuskan. Karena itu saya sering mengatakan, Bu, yuk gitu ya, ibu yang tadi ya yang suaminya selingkuh, yuk Bu, kita mulai lagi dari awal. Mulainya gimana Ustadz? Satu, luruskan kembali niat. Boleh jadi dulu pacaran itu dosa nggak Bu? Saya bilang, ya dosa Ustadz. Kalau itu dosa, yang namanya dosa itu seperti hutang, dia akan ditagih. Nah,
Ditagihnya kapan? Ya nanti dalam kehidupan rumah tangganya, mau 5 tahun, 10 tahun, mau 20 tahun akan ditagih. Tagih dalam bentuk apa? Guncangan keluarga. Jadi guncangan keluarga itu adalah tagihan dosa dari dulu yang pernah dia lakukan. Jadi gimana Ustadz? Nah, satu, luruskan kembali niat, kemudian doa sama Allah. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara merawat rumah tangga ya. Kita bicara dulu ke niatnya nih. Kalau niatnya udah benar, insya Allah nanti cara-caranya juga akan jadi baik gitu. Nah, siapapun jamaah yang dulu ketika menikah itu melalui dengan cara yang Allah tidak ridho, itu pasti, saya nggak bilang kemungkinan ya, saya bilang pasti Allah akan uji dengan suasana rumah tangga yang tidak mengenakan. Itu pasti. Ya. Yang kita niat karena Allah aja itu diuji kok. Apalagi yang enggak niat karena Allah. Dalam artian dia menikah itu dengan proses yang tidak syar'i, itu maka pasti Allah akan uji, dan ujiannya itu ujian yang akan membuat rumah tangga dia beresiko untuk pecah. Nah, karena itu yuk saya sampaikan kepada ibu yang konsultasi tadi, Bu, doa sama Allah. Gimana doanya? Ya Allah, dulu aku menikah dengan suamiku yang sekarang, ya Allah, memang bukan karenamu ya Allah, karena itu pilihanku sendiri. Nah, karena itu pilihanku ya Allah, boleh jadi engkau tidak ridho. Tapi ya Allah, ia sudah menjadi suamiku dan dia sudah sah menjadi suamiku. Aku memohon ampun atas kesalahan yang pernah kulakukan dulu menikah tanpa memohon petunjuk darimu. Kita menikah nggak minta sama Allah, itu dosa loh, kesalahan. Dan dosa itu Allah akan tagih nanti di kemudian hari. Itu taubatin. Satu. Yang kedua, kalau dulu menikahnya pakai pacaran, ini taubatin juga. Taubatin dulu. Kalau udah ditaubatin, insya Allah, nah, ini problem-problem yang ada itu Allah akan beri jalan keluarnya. Dan alhamdulillah, ketika itu dilakukan, maka satu, yang ibu yang kemudian suaminya kemudian berselingkuh itu, kemudian suaminya kembali. Bayangin tuh, tanpa dia harus, ya mohon maaf ya, seorang wanita tuh kalau sudah sakit hati gitu ya, sakit hati misalnya suaminya berselingkuh, ya katakanlah selingkuhnya ini tidak syar'i ya, berzina dan sebagainya, kemudian dia labrak si wanita itu, kemudian dia melakukan melakukan teror gitu, maka itu tidak menyelesaikan masalah, maka akan menambah masalah, dan ujungnya apa? Si wanita itu akan dicerai oleh suaminya. Iya. Karena suami akan memilih yang baru, biasanya begitu. Nah, ketika wanita ini kemudian menyadari kesalahannya di awal ketika menikah tidak sesuai dengan yang Allah ridho, maka dia menyadari dan dia bertaubat kepada Allah dan memohon ampun, kemudian ia perbaiki. Akhirnya apa? Kemudian Allah kembalikan suaminya. Sederhana. Artinya problem-problem kehidupan itu biasanya itu dari konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan dulu. Nah, insya Allah kalau kita kemudian memulainya dengan memperbaiki niat kembali, ya, merekonstruksi niat kita, insya Allah maka rumah tangga ini akan dijaga Allah sampai pada ujung kehidupan kita, ya. Insya Allah mungkin kajian kita cukupkan di bab niatnya dulu ini, karena nanti kita akan bahas tentang cara-cara atau tahap-tahap yang harus kita lakukan agar kemudian pernikahan kita ini bisa Allah jaga sampai di ujung usia kehidupan kita.
dan insya Allah kebahagiaan kita di dunia, kebersamaan kita dengan pasangan kita, kemudian Allah lanjutkan nanti di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita siang ini, mudah-mudahan menjadi satu pengingat kita bersama bahwasanya menikah itu bukan sekedar menikah ya, bukan sekedar coba-coba menikah, ataupun kita merasa bahwa menikah itu ya menikah saja sebagaimana yang lain, berumah tangga, bekerja, punya anak, kemudian merawat, membesarkan. Tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena akan ada gelombang ujian yang akan kita hadapi. Nah, gelombang ujian itulah yang akan kita hadapi dengan cara yang Allah kemudian bimbing kita, sehingga gelombang-gelombang kehidupan atau ujian-ujian rumah tangga kita itu tidak harus kemudian membuat biduk rumah tangga kita karam gitu, tapi tetap kemudian Allah jaga sampai ujung kehidupan kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.